Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hima KPI Universitas Islam Asy-Syafiyah. Saya sobat vacation. Alhamdulillah nih, kali ini channel kami telah kedatangan tamu spesial yang begitu hebat, ya, sudah terkenal di dunia akhirat, di dunia dan di akhirat, ya. Sebelumnya kita melanjut ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Akmal Royhan. Saya dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Asy-Syafiyah. Nah, ini alhamdulillah sedang bersama kami, yaitu Bapak Chandra. Ya, alhamdulillah Bapak Chandra telah menyempatkan waktu. Terima kasih ya Bapak ya, telah menyempatkan waktu. Sebelumnya ini Pak, karena kan di zaman media sosial sekarang, kemarin sempat ada sesuatu yang viral tuh Pak. Ya, sesuatu yang viral. Jadi pembahasan tema topik kali ini tentang pernikahan dini. Pernikahan dini. Menarik itu. Menarik ya Pak? Menarik itu. Saya juga belum nikah sudah Pak. Waduh. Saya belum nikah. Bulan. Takutnya keburu kiamat soalnya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kemarin itu sempat viral di media sosial nih Pak. Jadi terkait ada salah satu orang ternama juga, ya, itu di warganet itu terjadi pro dan kontra terkait pernikahannya, karena kan menurut apa tuh di media juga umurnya juga nggak seberapa gitu Pak. Nah, ini kalau menurut saya manggilnya Bapak apa Ustadz? Bang aja biar muda. Bang aja. Bang aja. Padahal tua tuh. Ya, ini ya Bang, apa namanya, terkait pernikahan dini secara hukum agama itu gimana ya Bang? Ya, baik, terima kasih Bang Akmal. Sebelumnya izinkan perkenalan, saya Chandra Gunawan. Saya minta dipanggil Bang karena memang saya abang kelas dari teman-teman sekalian. Saya S1, S2, S3 itu di KPI. Sekarang S3 sedang menempuh di semester 3 ilmu dakwah. Mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tepat pada waktunya. Baik, pembahasan yang menarik tentang pernikahan dini. Pernikahan dini ini begini, Mal. Maka ketika kita melihat sesuatu, ini kan fenomena ya, fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya sih di warganet ini. Kalau masyarakat belum tentu semuanya bisa melihat ini, gitu. Apalagi kalau masyarakat yang di kalangan orang-orang yang tua, itu kan mereka juga kurang mengikuti. Ya, khususnya buat anak-anak muda dan Gen Z ini memang menjadi perhatian khusus tentang pernikahan dini. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika melihat sesuatu itu harus melihat secara utuh, secara profesional. Jangan kita melihat ada satu kejadian langsung kita menghukumi semua secara merata, nggak boleh. Misal kasus di pernikahan dini, kita lihat dulu hukum menikah, kan pembahasannya tentang nikah. Kalau kita lihat di kitab-kitab klasik begitu, contohnya kitab Fathul Bari, kan hukum nikah itu ada beberapa, ya kan? Hukum dasar nikah apa sih? Hukum dasar nikah itu sebenarnya mubah, boleh aja, tapi bisa naik derajatnya menjadi sunnah ketika memang dia udah punya keinginan untuk berhubungan biologis, kemudian dia juga udah ada kemampuan, maka naiklah jadi sunnah. Bisa lagi naik hukumnya menjadi wajib ketika dia sudah memiliki keinginan untuk hubungan biologis, kemudian dia sudah memiliki dana untuk menikah dan seterusnya, dan kalau dia tidak menikah, dia khawatirkan terjerumus kepada hukum zina. Nah, itu dulu yang harus kita ketahui hukumnya. Maka ketika nanti hukum itu sudah kita ketahui, barulah ada permasalahan-permasalahan panjang lebar bisa kita bahas satu-satu. Nah, saya lanjut pembahasannya. Nah, menikah itu sebenarnya di dalam hadis Nabi bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, kalau kalian sudah memiliki ba'ah, ba'ah itu kemampuan dari segi hubungan biologis, kemampuan dari segi finansial, falyatazawwaj kata Nabi, maka menikahlah. Maka kalau misal dia umurnya memang sudah berapapun,
entah dia muda, entah dia cukup berumur, tapi dia kalau emang ba'ah sudah punya keinginan hubungan biologis, kalau dia tidak menikah maka khawatir jatuh ke perzinahan, maka sah-sah aja, kan gitu. Maka dia diperbolehkan saja menurut syariat. Sekali lagi, sekarang kita sedang membahas tentang syariatnya, ntar hukum negara kita bahas lagi. Nah, kemudian berikutnya, fa in lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Tapi kalau seseorang itu dia tidak punya ba'ah, belum punya ba'ah, jangankan dia kerja, sekarang aja masih kuliah, masih jadi beban orang tua, kan begitu kira-kira, ya? Ya. Terlalu banyak gini ya, Pak? Masih banyak nada ya. Masih banyak nada. Iya. Terus bagaimana? Iya. Sedangkan di kampus dia juga kadang-kadang ada yang sudah punya dedemenan, sudah punya pacar, gitu kan? Yang sama-sama kita tahu kan pacaran itu satu langkah lagi menuju perbuatan zina. Nah, sebenarnya solusi dari itu kata Nabi, fale bisom puasa. Kira-kira bisa nggak orang yang belum menikah tapi punya hasrat ke sana, dia menahan pengen menikahnya itu dengan cara puasa? Kita rasa sulit. Iya betul. Iya, kita jujur aja dah. Kita kan juga pernah mahasiswa nih. Iya. Saya pribadi sih nggak pernah ngelakuin hal ini, tapi beberapa orang kita lihat kan ada. Jangankan kita berbicara puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib aja kadang-kadang itu stang motor bulan puasa bisa belok sendiri ke warteg, Bang. Wah, itu yang bahaya itu. Nah, ini menjadi masalah juga. Ini pulang-pulang kenyang berarti. Nah, makanya kembali lagi kepada permasalahan pernikahan dini ini, maka hukum nikah itu tergantung kepada siapa kita menghukuminya gitu. Kalau taruhlah selebgram itu, dia itu memang sudah memiliki ba'ah, walaupun muda gitu, dan dia dengan niat menjaga diri dari perbuatan zina, kemudian dia juga tidak mau ada hal-hal yang tidak baik terjadi pada dirinya gitu. Selama memang itu komitmennya, menurut syariat sih sah-sah aja. Sah-sah gitu. saja. Jadi nggak jadi masalah untuk orang yang bersangkutan, kan gitu. Cuman kan yang dikhawatirkan sekarang kan anak-anak muda ngelihat Instagram, ngelihat media sosial kan FOMO. Nah, Ya kan, pengen ikut-ikutan, buat Nah, jadi iya, nikah muda nih, oh gue juga dah, gitu kira-kira sebagai pendahuluan. Gimana lagi, Bang? nah terkait tadi kan Pas, apa namanya? Sebenarnya kan di media sosial itu di zaman sekarang merupakan salah satu bisa dikatakan pedoman oleh generasi-generasi. Ya, Kalau menurut Bapak, apa pandangan Bapak tersendiri terkait apa namanya itu Pak? Mempublish itu gimana itu? Soalnya kan gini Pak, banyak anak muda yang terobsesi bahkan berpatokan terhadap sosial media. Kayak tadi tuh melihat apa namanya pernikahan ini, oh iya gue pengen ini. Jadi ada acuan gitu. Itu menurut Bapak itu gimana? Apa namanya? Bisa nggak menjadi media sosial itu menjadi salah satu acuan untuk kita bersemangat agar bukan melakukan ya Pak, apa namanya, meniru gaya mereka gitu. Nah, iya makanya zaman sekarang kan sudah zaman globalisasi. Nah iya Pak itu. Apapun sudah bisa masuk, bahkan sampai ke kamar kita Nah, sudah bisa masuk. Betul itu Pak. Informasi dari manapun sudah bisa masuk ke kamar kita. Itu tidak bisa kita tahan. Itu tidak bisa kita tahan karena itu skupnya dunia. Tapi masing-masing dari kita ini kita harus punya benteng. Kita harus punya dasar pengetahuan yang cukup khususnya dalam ilmu agama, sehingga ketika kita melangkah itu memang keputusan buat diri kita gitu. Adapun yang beredar di media sosial, entah itu selebgram ngepost ini, entah artis ngepost ini, kadang-kadang orang yang baru ngaji sebentar ikut-ikut kajian, tahu-tahu udah muncul ngomong gayanya udah kayak ustaz, kan itu ada juga yang gitu ya. Nah ini Ngaji baru sebentar aja kan, Iya. belum ngaji kita, belum apa gitu. Nah ini masalah juga. Memang media sosial itu ya dipersilahkan untuk siapa aja. Karena kan syaratnya yang penting dia punya handphone, punya akun, tinggal update, tinggal post, selesai. Gitu. Kemudian nanti dikonsumsi sama semua orang yang mengikuti mereka itu. Nah, orang-orang inilah yang harus bijak menerima informasi atau ilmu-ilmu dari media sosial. Makanya saya katakan tadi, kita itu harus punya pedoman dasar.
Makanya saya sering bilang tuh ke teman-teman saya kalau lagi di majelis taklim, kalau kita ini mencari ilmu agama tidak cukup hanya lewat terjemah dan media sosial. Nggak bisa itu ilmu agama kita dapat hanya belajar dari buku terjemah atau Al-Quran terjemah atau melihat ustadz-ustadz dari YouTube gitu ceramahnya, nggak bisa. Kita harus talaki, kita harus ngaji berhadapan langsung sama guru. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada caranya, dan segala macamnya. Di situ ada keberkahan ilmu agamanya. Kalau ilmu-ilmu yang lain bolehlah, silakanlah gitu. Kita cari wawasan-wawasan itu. Cuman kalau khusus ilmu agama yang untuk kita pedomani, kita nggak bisa cuma dari YouTube saja gitu. Nah, balik lagi coba nih, saya ingin menyinggung lagi di masalah pernikahan dini. Sebenarnya masalah pernikahan dini sekarang ini itu persentase pernikahan dini itu sudah menurun. Jadi isu pernikahan dini ini sekarang mencuat lagi karena ada satu selebgram yang mereka memang menikah dini, akhirnya menjadi perbincangan di kalangan Gen Z khususnya kan. Nah, kalau saya lihat di di data itu sebenarnya persentase pernikahan dini di Indonesia tahun 2021 itu 10,35%. Di tahun 2022 menurun di angka 8,06%. Kemudian di tahun 2023 turun lagi di angka 6,92%. Jadi ini sebenarnya sudah menurun gitu pembahasan tentang pernikahan dini. Dan juga di Indonesia menurut hukum undang-undang yang berlaku itu sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan dini. Gitu. Berarti dari segi negara pun juga, berarti negara itu mengatur juga ya Pak? Iya betul. Dalam artian itu mengaturnya di negara itu agar lebih kita bersiap matang dalam jalin hubungan yang serius berarti ya. Jadi semua peraturan yang dibuat baik dari syariat ataupun dari negara sesungguhnya itu untuk kebaikan bersama. Itu prinsipnya harus kita pegang ya. Prinsip awal itu Prinsip awal yang harus kita pegang. Hukum syariat atau hukum undang-undang itu dibuat untuk kebaikan bersama, gitu kan? Tapi kalau ada hanya 1-2 orang gitu yang ada berpendapat khusus, kadang-kadang kan menurut syariat boleh, menurut undang-undang kan ini belum pas gitu. Ya anggap aja lah, cuman beberapa persennya lah kan gitu ya, nggak menjadi utama. Tapi kita tetap sebagai warga negara yang baik juga kita pedomani. Di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan di bawah umur itu minimal umurnya 19 tahun. Jadi kalau laki-laki atau perempuan belum berumur 19 tahun, dia itu tidak diizinkan menikah oleh negara. Tuh. Aduh, tidak diizinkan menikah oleh negara artinya apa? Ketika dia mau menikah mendaftar ke KUA, maka datanya itu tidak bisa naik. Gak bisa naik gitu Pak? Gak bisa naik. Kecuali dia minta dispensasi dulu ke pengadilan agama. Gitu. Karena hukum dasarnya undang-undang itu kan tidak memperbolehkan. Nah, dia mengajukan ke KUA, dari KUA memberikan surat penolakan, dia lari ke pengadilan agama minta surat dispensasi supaya diperbolehkan menikah walaupun belum umur 19 tahun. Ini juga upaya negara mencegah pernikahan dini. Karena nanti dampak negatifnya ada juga, gitu. Di luar dari dampak positif beberapa orang yang menganggap pernikahan dini itu boleh, tapi dampak negatif pernikahan dini kan juga ada, tidak ada pungkiri. Begitu. Kemudian di sini juga ada Permen PPA nomor 18 tahun 2018 kalau nggak salah tentang perkawinan anak, pencegahan perkawinan anak di sini dilarang juga. Kemudian di sini ada Permenkes nomor 25 tahun 2014 upaya tentang kesehatan anak. Di antara peraturan-peraturan ini yang dibuat sesungguhnya untuk kebaikan mereka-mereka yang ingin menikah. Gitu, Pak. Oh, berarti di negara pun juga sebenarnya sudah diatur ya Pak ya? Betul. Itu sahabat-sahabat teman-teman Mikasion tuh ya. Kalau mau menikah juga harus ada umurnya, harus ada
apa kalau sudah siap, kalau dalam negara itu 19 tahun ya Pak ya. 19 tahun minimal. Yang 16 tahun udah nikah. Ya. Repot tuh namanya ya Pak. Nah, tapi 19 tahun juga kan harus yang udah ba'ah. Kalau kita ngelihat Nabi umur 25 tahun. 25 tahun ya itu Pak. Tapi 25 tahun Nabi itu sudah matang. Sudah matang tuh. Lah, kita 25 tahun kita bagaimana sekarang? Umur abang berapa? 21 Pak. 21. Wah, tapi kerja udah? Kerja lah. Wah, alhamdulillah. Berarti boleh kalau begitu nikah bang. Kalau Nabi 25 tahun itu diibaratkan anak zaman sekarang itu kayaknya di umur 30 lah. Ada ulama berpendapat demikian. Kematangan Nabi di umur 25 saat itu seperti orang umur 30 tahun di zaman sekarang. Tapi tidak dihalangi orang yang mau menikah di umur 25 tahun. Sekali lagi, menikah itu ada banyak manfaatnya. Manfaat utama dari menikah adalah memiliki anak. Nanti ada kasus lagi bang, orang gara-gara khawatir banyak perceraian dengan sebab KDRT, dengan sebab ekonomi, atau sebab perempuan-perempuannya, mohon maaf nih, mereka sudah mapan sehingga laki-lakinya takut untuk mendekati perempuan, atau perempuannya selektif dengan laki-laki, atau perempuannya sudah tidak butuh lagi sama laki-laki karena dia sudah mandiri. Akhirnya dia tidak menghendaki pernikahan tuh, gitu, dia nggak mau menikah. Makanya ada lagi di dalam statistik itu angka pernikahan di Indonesia menurun. Itu tercatat tuh. Tahun 2021 angka pernikahan itu di angka 1.742.049 di 1.742. Tahun 2022 di 1.705.000, turun. Turunnya banyak gitu ya. Nah, di tahun 2023 1.577. 2021 ke 2023 turunnya itu 200.000 kurang lebih. Nah, di samping kita juga membahas tentang pernikahan ini, di sini juga ada masalah lagi nih. Banyak orang yang nggak mau menikah. Ada juga yang mau menikah, tapi dia nggak mau punya anak. Nah, ini juga nih Pak. Wah, masalah lagi nih bang. Nah, saya juga sempat bertemu dengan seseorang juga. Banyaklah teman-teman saya itu terkait apa namanya, mereka itu yang menikah childfriend namanya ya, childfriend apa itu? Child free. Child free ya. Minum dulu biar ngomongnya nggak salah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Terus, nah itu ada sebenarnya dalam apa namanya pernikahan sendiri, apakah mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan atau gimana Pak? Soalnya kan gini. Apa namanya yang saya baca berita-berita itu dan juga media sosial, banyak sekali orang-orang yang mempunyai anak tapi segi ekonominya itu kurang mapan. Jadi sehingga ada mungkin gerakan orang-orang yang saya nggak mau seperti itu. Tapi menurut pandangan Bapak tersendiri, apakah gerakan child free ya Pak? Child free itu termasuk hal yang dibenarkan dalam agama? Iya. Yang pertama, ketahuilah, bagi orang yang mau menikah, makanya disusun niat yang benar mau nikah. Orang nikah itu nggak melulu dia bakalan bahagia, sama kayak orang nggak menikah, sama aja sebenarnya. Tapi dengan dia menikah, dia memiliki beberapa manfaat, keutamaan, keunggulan dibanding yang tidak menikah. Kalau kita bahas di dalam satu ilmu untuk derajat orang yang menikah dan tidak menikah itu, orang yang sudah menikah itu lebih unggul dibanding orang yang tidak menikah. Ditandai dengan tanda kalau misal ada sholat jamaah, maka imam yang lebih dipersilahkan adalah orang yang sudah menikah, ketika dia ilmunya memang sudah sama-sama mumpuni gitu ya. Makanya ketika nikah itu jangan lupa niatnya itu pertama menjalankan sunnah Nabi, kemudian menghindari diri dari perbuatan zina, dan juga membanggakan Nabi gitu. Kata Nabi kan, tazawwaju taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah, perbanyaklah anak, karena aku bangga nanti banyaknya umat di hari kiamat. Makanya ketika kita punya anak, itu lagi banggain Nabi tuh. Kita lagi banggain Nabi.
Kan seneng kita kalau ngebanggain Nabi. Kalau kita ngebanggain Nabi berarti kita punya poin plus. Kalau anak kita satu, Nabi bangga. Anak kedua, lebih bangga lagi. Kalau anaknya banyak, lebih bangga lagi. Makanya orang dulu ngomong kan banyak anak, banyak rezeki. Bukan banyak istri tuh, Pak. Itu di kasus yang lain itu. Ada lagi itu. Jangan mancing. Mancing, aduh. Nah, tapi kalau kita mau memperbanyak anak, silahkan juga dididik anaknya. Jangan sampai hanya memperbanyak anak, akhirnya nanti menjadi beban sendiri, entah juga bisa jadi beban keluarga, masuk beban negara lagi gitu kan, dan repot urusannya. Tapi silahkan kita memperbanyak anak, mungkin diatur jangka waktunya dan juga dididik dengan baik supaya anak-anaknya ini nanti bisa menolong kita ketika kita udah meninggal dunia, memberikan pahala-pahala doa, memberikan amal-amal jariah ketika kita sudah meninggal dunia, bahkan mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada kita di Amin. Amin ya rabbal alamin. Berarti memang gerakan child free itu atau menikah tapi tidak mempunyai keturunan itu juga hal yang tidak dibenarkan dalam agama ya, Pak? Nah, itu sangat disayangkan. Padahal udah tinggal selangkah lagi dia akan punya anak, tapi dia tidak mau. Tapi kan di sisi lain kesian juga ada orang yang sudah menikah lama tapi dia pengen punya anak, nggak Allah kasih, tapi malah dia menutup akses untuk punya anak. Itu yang sangat disayangkan. Disayangkan itu. Tapi karena itu keputusan dia, karena punya background macam-macam, ya urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini balik lagi nih, Pak, ke pernikahan dini. Ini ada beberapa teman bahkan dari luar kampus juga ada yang bertanya nih terkait pernikahan, seputar pernikahan lah ya, seputar pernikahan dini dan pernikahan lain. Nah, nikah dini itu kan sebenarnya boleh ya tadi ya, Pak ya? Boleh. Asalkan terpenuhi beberapa syarat. Akan tetapi yang ditakuti di sini adalah ketika generasi kita itu mereka malah menanggapi persoalan nikah dini ini dengan pengalaman yang berbeda. Nah, akhirnya mereka menikah dini tanpa dengan beberapa syarat. Tadi, bagaimana cara Ustadz untuk menyikapi persoalan yang apabila terjadi pada generasi kedepannya gitu? Jadi misalkan menanggapi persoalan pernikahan dini ini dengan pemahaman yang berbeda, dalam artian itu menjadi salah satu anjuran mungkin. Oh gitu. Bagaimana pernikahan dini ini malah dianjurkan gitu? Iya. Iya. Oke. Itu buat di ke depan kemudian hari. Iya. Karena kan gini ya, Pak. Saya juga baca di media sosial kasus pernikahan itu menurun, akan tetapi kasus seksual di luar nikah itu malah menaik gitu, Pak. Nah, apakah salah satunya pernikahan dini itu menjadi salah satu acuan atau jalan alternatif untuk minimalisir hamil di luar nikah? Baik. Ini pembahasan menarik lagi nih. Sebenarnya sama aja sama pertanyaan tadi nih, Pak. Cuma lebih ini. Sebenarnya urusan pernikahan dini dengan seks bebas, itu bisa dikaitkan, namun juga bisa dibuat permasalahan tersendiri. Kalau berbicara tentang seks bebas itu kan intinya adalah karena pergaulan yang kebablasan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman pemirsa sekalian yang khususnya sudah masuk di kuliah dimanapun itu gitu, dijaga pergaulannya gitu. Kalau misalnya sudah punya pacar, ya hati-hati gitu, karena orang itu bakal terpengaruh pola pikirnya, orang itu bakal terpengaruh perbuatannya dari pergaulannya. Dan kalau orang sudah pacaran, saya sampaikan
itu setan pasti bakal ngasih sepil sedikit-sedikit rasa penasaran kepada laki ataupun perempuannya itu. Misalnya awalnya nggak kenal perempuan yang laki, yang cewek juga nggak kenal laki, kemudian dia pacaran, spill dikit-dikit, pegang tangannya, gitu. Wah, udah ada rasa-rasa bagaimana gitu, seneng dan lain-lain dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik begitu. Itu apa namanya dari pergaulan sih khususnya. Tapi apakah pernikahan dini itu bisa menjadi solusi untuk menghilangkan seks bebas? Saya rasa itu tidak juga. Karena itu masalahnya di pergaulan gitu. Kalau orang yang menikah dini ini, mereka memang sudah punya jalur yang menurut mereka itu baik untuk menjaga perbuatan ini gitu. Tapi kalau orang yang seks bebas ini, kalau ditanya nikah aja dan meninggal, belum tentu mau. Karena apa? Karena memang dia hanya ingin merasakan hal itunya saja. Atau ntar alasannya mereka karena belum siap, belum punya pekerjaan yang mapan, karena mungkin yang calon pacarnya ini juga bukan tujuan dia dijadikan suami dan sebagainya, banyak alasannya. Jadi sehingga pernikahan ini saya katakan belum tentu bisa menjadi solusi alternatif untuk menghilangkan pergaulan bebas ini menurut saya. Jadi menurut Bapak pernikahan dini ini nggak menjadi salah satu jalan alternatif ya? Ya. Tapi begini Pak, apa namanya kan bocah zaman sekarang astagfirullahaladzim Pak, tahu sendirilah, tahu sendiri. Nah itu mereka kan kadang nauzubillah min dzalik benar ya Allah. Kadang itu di luar pengetahuan orang tua bahkan guru, itu kadang mereka melakukan hal yang tidak selamat itu. Betul. Nah, itu terus bagaimana itu? Kita kan juga sebagai apa namanya ya anak mahasiswa ya juga kan mengingatkan kepada mereka-mereka yang ini loh ini sebenarnya kurang benar. Nah, itu apakah bisa dirubah? Sebenarnya kan seksual itu kan hal yang apa namanya Pak? Hal yang biologis lah, hal memang yang sudah wajar dari zaman Nabi Adam. Nah, apakah bisa dicegah hal-hal tersebut Pak agar hasrat seksual kita itu bisa terhindar dalam artian tidak melakukan hal tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan itu yang pertama yang pasti bertanggung jawab adalah orang tuanya. Orang tuanya sangat teramat bertanggung jawab akan pergaulan anaknya. Makanya kan kalau orang tua itu mendiami satu tempat atau satu rumah yang lingkungannya kurang baik, maka itu sangat dianjurkan untuk pindah dari tempat tersebut. Atau malah saya sering katakan kepada teman-teman itu, pendidikan sekarang itu yang masih bisa dipegang untuk bertanggung jawab diantaranya mungkin pesantren lah. Walaupun di sisi lain mungkin kita lihat juga di media sosial ada beberapa masalah-masalah, tapi itu kan nggak sebanyak kalau dia tinggal di luar. Nggak semudorotnya itu nggak sebanyak di luar ya Pak? Ya, kita pakai kaidah akhafud dararain. Paling ringan mudorotnya gitu. Ya, mending di pesantren. Nah, kalau memang anak ini, taruhlah memang anak ini sudah terlanjur begitu, maka dia sebagusnya orang tua ini mencari alternatif tempat tinggal. Kalau memang mau kalau memang anak ini mau diperjuangkan gitu, mencari alternatif tempat tinggal yang jauh dari lingkungan tersebut. Makanya kan ada kaidah itu kalau orang mau mendiami satu tempat itu kaidahnya aljar qobladar. Aljar qobladar. Kalau kita mau tinggal satu tempat, lihat dulu lingkungannya. Kita mau beli rumah nih, rumah baru, kita lihat dulu lingkungannya baik nggak? Anak-anak seusia anak kita, mereka ada pengajiannya nggak gitu. Misal di komplek, ibu-ibunya ada pengajian kompleknya nggak, bapak-bapak kegiatannya positif nggak, anak mudanya bagaimana gitu kan. Nah kalau bagus semuanya, di situ juga ada ustadznya segala macam, ambil. Tapi kalau tempatnya lingkungannya tidak baik, maka kita jangan ambil rumah di sana gitu. Ini diantara kiat-kiat untuk menjaga anak kita dari pergaulan yang tidak baik gitu dulu. Nah, itu dulu. Tuh, dengar tuh teman-teman semua yang udah punya anak tuh ya, harap dijaga anaknya. Soalnya banyak nauzubillah min dzalik ini zaman sekarang ya Pak, ya Allah benar.
benar harus dijaga lah anaknya, karena kalau investasi anak itu buruk maka yang dihasilkan itu buruk. Betul ya Pak? Betul. Tapi kalau investasi anak itu baik maka insya Allah yang dihasilkan juga baik. Ngopi dulu bentar Pak. Siap. Haus banget ya tadi. Santai Pak, santai kita. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin mewakili teman-teman juga nih. Pandangan Bapak itu, kesiapan nikah itu harus, yang pertama itu harus diawali dengan apa? Ya. Dan apakah boleh seseorang itu menargetkan dirinya untuk nikah di umur segini katanya? Apakah itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik. Kesiapan kita nikah itu apa saja gitu? Terus apakah boleh untuk ditargetkan? Baik. Jadi kalau kita mau menikah, saya sampaikan kepada teman-teman, yang pertama harus disiapkan adalah ilmu tentang menikah. Itu nomor satu. Pelajari, fikihnya pelajari. Kalau kitab-kitab kan ada Fathul Qorib, ada hukum-hukumnya. Kemudian ada Uqudul Jen, kemudian ada Qurratul Uyun, ada Fathul Izar, sampai urusan biologis di situ juga diajarin. Islam menganggap hal itu bukan hal yang negatif, tidak. Sampai diajarin sama Islam itu bagaimana tata cara yang baik gitu. Sehingga nanti yang dihasilkan dari berhubungan biologis itu menjadi anak yang soleh di kemudian harinya. Jadi tentunya yang pertama harus mempelajari ilmunya, khususnya syariatnya pasti ya. Kemudian yang kedua harus disiapkan masalah finansialnya. Pertama, zaman sekarang kan kita ikutin aja itu pasti nanti ada lamarannya dulu, gitu kan. Kemudian yang kedua belum nanti ada resepsi segala macam. Buat yang laki-laki harus nyerahin uang berapa buat belanja pas lagi resepsinya kan gitu. Nah, itu juga dipersiapkan tuh. Di samping modal ilmu dan juga modal finansial. Dan juga diupayakan buat laki-laki dia udah mesti punya pendapatan yang rutin. Entah mungkin dia bekerja, entah mungkin dia usaha, karena harga diri laki-laki dia bekerja gitu. Karena nanti kewajiban seorang suami itu ketika sudah menikah kan harus menafkahi istrinya lahir dan batin. Dia harus membimbing istrinya dalam ilmu syariat, dia harus tahu. Kemudian memberikan nafkah sandang pangan papannya gitu. Yang wajib adalah memberikan kewajiban sandang pangan papan sekemampuannya gitu. Kalau dia belum mampu ya tidak harus yang rumahnya itu berlantai-lantai. Kalau dia tidak mampu ya nggak harus makannya itu setiap hari di restoran. Sekiranya dia sudah bisa memberikan makan cukup dengan kenyang, kemudian punya tempat tinggal yang tidak kehujanan kepanasan, punya pakaian yang layak, sampai di situ kewajiban seorang laki-laki ya selesai. Tapi laki-laki yang baik pastikan dia mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk istrinya kan gitu. Iya betul. Nah maka itu yang harus disiapkan. Itu bukan cuma buat laki-laki, buat perempuan juga. Makanya di kitab Uqudul Jen itu ada tuh apa hak-hak dari suami, apa hak-hak dari istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Maka sebagai penutup buat teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahan, masuk ke dalam dunia pernikahan, saya sampaikan masing-masing suami dan istri tolong dipelajari kewajibannya. Dipelajari kewajibannya dan dikerjakan kewajibannya. Si suami menjalankan kewajibannya, si istri juga menjalankan kewajibannya. Kalau suami menjalankan kewajiban, otomatis hak istri terpenuhi, kan gitu? Iya Pak. Kalau istri menjalankan kewajibannya, otomatis hak suami terpenuhi. Karena kewajiban suami adalah hak istri adalah kewajiban suami. Saling melengkapi. Jangan melulu menuntut hak, jalankan saja kewajiban. Tapi kalau hak tidak dipenuhi, ntar insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Gitu kira-kira. Tuh, cewek zaman sekarang tuh turunkan egonya ya, jangan sampai menuntut. Iya, ego apa mahal nih? Plus mahal juga sih, rebutan juga nih. Nah itu sahabat-sahabat
penyampaian terkait pernikahan dini sebenarnya juga campuran juga ya Pak. Nah, Campuran. Harus sebenarnya ya. Soalnya ini merupakan jenjang serius buat Iya. kedepannya. Saling keterkaitan semuanya. Saling terkaitan semuanya. Nah, bagi sahabat-sahabat ya, mulai dari sekarang misalkan ingin menikah nih, pikir-pikir dulu dah yang masih umur kayak saya nih 21 nih ya. Dipikir-pikir dulu ya. Mental juga belum Ya, dapat. betul. Kadang aduh ya Allah, bener dah Pak. Bener-bener memang saya pribadi itu gak berani bener saya Pak. Bener gak berani. Ya tadi karena itu tadi Pak, melihat teman-teman di media sosial juga ngeri sebenarnya. Bukan ngeri karena ini ya, tapi ngeri tidak bertanggung jawab. Ngeri tidak bertanggung jawab kepada orang tuanya gitu. Ya. Kan sudah diambil hak alih itu ya Pak. Ya betul. Nah, itu sebenarnya yang sangat saya takutkan itu gitu ya Pak. Alhamdulillah Sobat Mikation, sesi kita sudah berakhir. Terima kasih kepada Pak Chandra nih yang telah memaparkan terkait pernikahan dini ya Pak. Sebenarnya bukan pernikahan dini juga, banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi salah satu ya bekal untuk kita melakukan dan juga menjalankan sesuatu lebih matang lagi. Karena kenapa? Pernikahan dini merupakan bukan solusi kita untuk meluapkan libido kita ya. Sekali lagi pernikahan dini itu bukan merupakan salah satu cara untuk jalan alternatif meminimalisir seksual ya. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi pertanyaan. Satu lagi Boleh, nih. Satu lagi nih Pak. Tipe-tipe cewek menurut Bapak tuh apa? Waduh, ini repot ini ntar yang di rumah mana ini? Tipe-tipenya tuh gimana ya? Kalau Baik. cewek yang baik ini nih, satu aja Pak. Jadi kalau perempuan itu intinya kita Apakah harus cantik atau gimana? Cantik sekarang gampang ada skincare. Buset. Cantik sekarang ada skincare. Yang penting dia itu tidak terlalu kosong dalam ilmu agama. Itu aja. Yang penting dasar-dasar ilmu agamanya dia punya. Yang paling enak nih Bang, kalau emang ini buat abang nih. saran Oh, buat abang. betul ya? Saya Siap. soalnya udah punya istri, saya nggak pakai saran ini. Gue mau nambah Pak. Terima kasih lah, satu aja nggak habis. Nah, ya kalau buat istri itu diupayakan kalau bisa nggak lebih dari kita. Satu, dari ilmunya nggak lebih dari kita. Dua, kastanya nggak lebih dari kita. Status sosialnya nggak lebih dari kita. Kemudian juga dia bibit bobotnya nggak lebih dari kita. Kita ini kan jamaah biasa dalam pengajian gitu. Iya. Jangan kita cari anak kiai yang neng-neng itu, berat itu Bang. Jangan. Atau kita ini rakyat biasa begitu. Jangan kita cari anak-anak presiden gitu Bang. Jangan. Ya. Repot tuh urusan. Ya kalau bisa sama atau kita lebih sedikit nggak apa-apa lah. Atau istrinya itu lebih tinggi sedikit dari kita nggak apa-apa lah. Kalau tipis-tipis aja. Jangan terlalu jomplang, bahaya. Jangan sampai istri kita itu darah biru, kita masih darah merah. Nah, ini nanti tidak baik ke depannya. Atau dalam segi ilmu kita jauh dari istri kita, ini tidak sangat dianjurkan. Nah, nanti kalau misalnya memang ada pertemuan lagi mungkin membahas tentang hal-hal di rumah tangga, nah itu ntar mungkin kita buka lagi ke depannya. Saran saya kalau mau cari istri, jangan yang lebih dari kita. Ataupun kalau mau lebih dari kita, ya tipis-tipis aja nggak apa-apa. Tipis-tipis aja. Ya. Alhamdulillah ya Allah, ya sudah selesai ya Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Mohon maaf Pak, mungkin apabila saya ada penyampaian yang mungkin kurang mengenakan ataupun salah, mohon dibukakan pintu Sama-sama. samudra yang seluas-luasnya Pak ya. Oke sahabat Mikation, alhamdulillah telah berakhir sesi pemaparan kita terkait pernikahan dini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan juga menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri untuk melakukan jenjang yang serius atau menuju jenjang yang serius. Mungkin kiranya itu saja. Saya Akmal Royhan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dong. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Aduh.